Kita lanjutkan dialog. Pemirsa, kalau misalnya dari Prof. Niam sendiri melihatnya sejauh ini apa sih yang sebenarnya yang ingin disampaikan dalam Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025 agar tidak adanya misleading nih, bahwa banyak banget tulisan statement yang menyatakan nih ASN dibolehkan untuk berpoligami, dan banyak sekali gitu akhirnya komentar-komentar yang menyatakan lebih ke condong lebih ke arah negatif tanpa mengetahui esensinya sebenarnya. Ya, terima kasih ya. Kalau saya baca utuh ya Pergub 2 2025 dan mendengarkan penjelasan PJ Gubernur, kemudian Pak Sekda, Mendagri, Wamendagri, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memahami Pergub ini di dalam konteks tertib administrasi bagi aparatur sipil negara ya. Ya secara sederhana saya sampaikan, orang mau cuti liburan saja harus izin. Ya, apalagi ini terkait dengan bangunan keluarga yang nanti akan berdampak kepada kinerja ya. Seringkali saya sampaikan keluarga itu adalah miniatur kepemimpinan, sementara ASN ini kan pengemban amanah kebijakan publik. Dia mengemban kepemimpinan publiknya. Bagaimana mungkin kepemimpinan publik ini bisa sukses, sementara dalam konteks kepemimpinan domestiknya bermasalah. Nah, ketika ada seseorang ASN mau menikah, dilapor dan izin, lebih bersifat administratif, tidak menentukan keabsahan. Ya, karena itu pasti penentuan direstui, keabsahan pasti betul disahkan, karena kan memang belum menikah. Nah, belum kalau tentu misalnya, juga kan ada misalnya kayak di tentara, kemudian di ASN masih masa studi, kan biasanya ada syarat nih, selama studi tidak boleh menikah, misalnya kan ada itu. Nah, ini bukan berarti membatasi, melarang pernikahan kan, tetapi untuk ada kepentingan waktunya. administrasi. Nah, dalam kondisi tertentu kemudian dia mengajukan izin untuk menikah. Kepentingannya apa? Kepentingannya untuk tertib administrasi saja. Jadi fungsinya fungsi administratif. Demikian juga ketika ada masalah di rumah tangga, kemudian solusinya harus bercerai. Nah, setelah tahapan-tahapan sekian, maka dilaporkan. Biar apa? Cerainya baik-baik gitu kan. Nah, Islam membuka pintu perceraian, tapi harus dipastikan cerai baik-baik. Apakah mungkin cerai baik-baik? Mungkin gitu. Cuma umumnya kita cerai itu karena bermasalah kemudian ribut, kan gitu. Nah, bagaimana didesain bahwa kalau ketemu baik-baik, kemudian kalau toh ada jalan keluar satu-satunya adalah cerai, cerai baik-baik. Ngomong, kemudian masuk, hak dan kewajibannya ditanggung dan juga dijamin oleh pimpinannya. Kenapa ASN diatur? Karena kan ini terkait dengan keuangannya. Keuangannya dikontrol oleh bagian keuangan, kan nggak langsung masuk rekening, kemudian dia nggak menunaikan kewajiban kepada mantan istrinya. Ini diatur nih, sepertiga sekian, kalau ada anak harus dijamin jelas, pendidikannya. Kan apalagi, terus misalnya kalau mengajukan poligami. Pergub ini kan tidak sedang mengizinkan atau membolehkan poligami. Yang membolehkan apa? Undang-undang di atasnya. Artinya Pergub ini bukan barang baru, tetapi diadministrasikan. Kalau you mau menempuh jalan poligami, ini loh syaratnya, you harus lapor. Karena you punya pimpinan syarat, gitu. Artinya pasti akan diterima begitu kan oleh atasannya, karena sudah sesuai dengan persyaratan prosedur yang ada. Betul, tapi jangan sampai kemudian dipotong. Ini nganjurin perceraian, misalnya ketika ada pasal soal syarat-syarat perceraian bagi ASN, dipotong, Pergub ini nganjurin perceraian, kan nggak serta-merta seperti itu. Kemudian ada pasal terkait dengan ketentuan pemberian izin poligami. Pergub ini memberikan izin poligami, kan nggak seperti itu. Baik. Kalau dari Mbak Amina melihatnya bagaimana? Jikalau memang sudah sesuai dengan prosedurnya, kemudian pengajuan dari istri menyetujui, kemudian dari pengadilan persidangan menyetujui, kemudian atasan menyetujui, tiba-tiba ada dampak ke belakangnya, di mana akhirnya ketika sudah disahkan untuk berpoligami, ternyata rumah tangga itu juga tidak menjamin tidak terjadinya perceraian. Ada permasalahan-permasalahan baru, di mana dengan istri dua dan lain sebagainya.
Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Pergub itu yang justru melindungi tidak bisa dilakukan. Iya, misalnya poligaminya dilakukan sesuai prosedur, kemudian terjadi perkawinan ada 2 keluarga dan itu mengganggu kinerja atau juga misalnya itu menimbulkan konflik gitu ya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Tadi seperti yang disampaikan Pak Niam, itu ada proses-proses penyelesaiannya. Berarti kan misalnya, oh berarti dia tidak mampu memimpin, dia justru poligami merentankan 2 perempuan itu pada situasi tidak nyaman, kekerasan, misalnya pilihannya bercerai, ya itu dibuka ruang untuk itu. Jadi sebenarnya yang harus dilihat di ketentuan ini administratif, ini mencoba menertibkan, dan yang tak kalah penting sebenarnya ASN yang tidak melakukan pencatatan perkawinan, yang misalnya menikah siri, tidak dicatatkan ke kedinasan, yang melakukan poligami tanpa prosedural, itu akan dikenai sanksi disiplin ASN, yaitu sanksi berat. Itu juga harus diketahui. Tidak hanya untuk ASN laki-laki, tapi calon-calon istri, istri-istri ASN, bahwa ada mekanisme yang disediakan oleh negara untuk melindungi keluarga ya dari hal-hal seperti itu. Baik, kalau dari Pak Trubus melihatnya bagaimana? Karena publik juga khawatir begini, ketika kita mau menghilangkan suatu masalah, tetapi justru menambahkan masalah lain sehingga tiba-tiba di ujung nanti justru itu masalah jadi memperkeruh begitu. Iya, karena gini ya, ini kan persoalan nanti yang dijelaskan juga itu tata kelola kan. Jadi governansinya itu, tata kelolanya itu kan semua izin pimpinan, ya kan, kemudian izin dari pengadilan, kemudian dari izin istri. Kalau izin istri itu lebih mudah lah karena ini sekarang ini yang pihak luar, berarti pengadilan sama pimpinan. Nah ini kan harus dibuka secara transparan. Artinya istri juga harus dipanggil mengetahui dong bahwa suaminya memang mau ini poligami. Kalau enggak nanti ujung keluar saja itu surat. Kita udah biasa di Indonesia ini birokrasinya birokrasi tertutup, Mbak. Keluarlah itu. Nah ini yang menjadi masalah kan di situ ketika itu. Nah maksudnya yang kedua kaitan dengan sanksi gitu. Sanksi ini kan sanksinya cuma hukuman berat gitu. Nah beratnya apa? Berat itu bisa karena cuma dimutasi, berat karena yang bersangkutan gajinya dipotong. Tapi kan terus dipecat. Nah itu baru itu orang harus berpikirnya itu gitu loh. Orang yang melanggar itu dipecat. Nah itu saya setuju, itu artinya dia mengurangi juga jumlah ASN yang kira-kira tidak baik di dalam beretika selama melaksanakan kinerjanya itu gitu loh Mbak. Baik, terima kasih Prof. Niam, Pak Trubus, terima kasih Mbak Mina, terima kasih. Kita harapkan ya mudah-mudahan tidak ada lagi masalah-masalah atau benang-benang khusus seperti ini. Mudah-mudahan Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025 ini justru menjadi terang benderang dan melindungi keluarga pada hakikatnya sesuai dengan tujuannya. Mudah-mudahan gitu ya. Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan hadirkan pemirsa sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Yang akan dibawakan oleh rekan kami adalah Ken Ana.